Suryani hari ini akan mempraktikkan PPL 2 RPP 3 di kelas 5 MI versi Cempaka Warna dengan materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan sikap teguh pendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya baik. Ya, alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak sekolah ya? Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kalian yang sedang diuji sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik, bagaimana sudah siap? Belajar hari ini? Siap. Sudah dikondisikan ya tempat duduknya yang nyaman ya. Oke, sebelum ke materi, Ibu akan sampaikan dulu bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan sikap teguh pendirian. Namun sebelumnya kita itu dulu ya, kita harus tahu dulu tujuan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar dari materi kisah keteladanan ini yang pertama ialah menerima kebenaran, sikap teguh pendirian, dermawan dan tawakal. Menunjukkan sikap teguh pendirian, dermawan dan tawakal, memahami sikap teguh pendirian, dermawan dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim. Tujuan pembelajarannya, nah nanti kalian setelah mempelajari materi ini yaitu siswa dapat menjelaskan bagaimana konsep teguh pendirian, tawakal dan dermawan, nanti bisa mempraktekkan sikap teguh pendirian dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita juga akan diskusi ya. Sudah dibentuk ya kelompoknya. Nah, nanti diskusi dengan temannya masing-masing. Ibu nanti kasih lembar kerjanya untuk dikerjakan. Selanjutnya menjelaskan dan mempraktikkan konsep sikap teguh pendirian, dermawan dan tawakal. Itu ya tujuannya. Itu kalian bisa memahami, menjelaskan dan mempraktikkan. Sebelum ke materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim, kita ulang dulu materi sebelumnya tentang konsep ada bertamu. Barangkali ada yang masih ingat? Ya, silakan Sabil. Yang telah Ibu sampaikan terkait waktu dilarang untuk bertamu. 1. Waktu sebelum sholat subuh. 2. Waktu istirahat. 3. Setelah sholat. Oke, terima kasih Sabil sudah menyampaikan materi di minggu lalu. Barangkali ada yang lain. Siapa? Ya, silakan Zahira. Materi yang telah Ibu sampaikan selain dilarang waktu bertamu yaitu hikmah tentang bertamu. 1. Bertamu merupakan sikap toleransi. 2. Bertamu bisa menjadi sarana dakwah dan saling menasehati dalam kebaikan. 3. Bertamu dapat memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi apa tadi? Kisah keteladanan Nabi Ibrahim ya, yang berkaitan dengan sikap teguh pendirian. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu tentang pengetahuan kalian mengenai Nabi Ibrahim. Apa yang kalian ketahui tentang Nabi Ibrahim? Nah, selain itu, siapakah nama ayah Nabi Ibrahim? Itu ada yang tahu siapa nama putra Nabi Ibrahim? Baik, nah kita sekarang masuk ke materi ya, siap? Oke, kita mulai dari profil Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim lahirnya di mana? Tadi ayahnya tadi kita sudah tahu ya. Ayahnya siapa namanya? Namur. Nah, Babilonia itu dipimpin oleh seorang raja yang dolim yang bernama Namrud bin Kanaan bin Kush. Terus Nabi Ibrahim juga memiliki 2 istri, yaitu Siti Hajar, itu ibu dari Ismail. Nah, kalau Siti Sarah itu ibu dari Ishak. Oke. Nah, tadi kan Ibu sampaikan ya bahwa materi kita hari ini tentang yang berkaitan dengan kisah keteguhan Nabi Ibrahim. Nah, ini ceritanya bahwa penduduk desa warga Babilonia itu sedang merayakan pesta. Di sana di tempatnya itu kosong, di tempat yang biasa dipakai oleh mereka menyembah berhala. Akhirnya karena Nabi Ibrahim itu kesal dengan kebiasaan
Ibrahim mempunyai niat untuk menghancurkan berhala. Nah, sehingga cuma disisakan yang paling besar aja. Jadi biar para penduduknya itu menyangka bahwa yang menghancurkan itu bukan Nabi Ibrahim, tapi si patung yang paling besar ya. Nah, ketika pas pulang dari acara perayaan itu, ternyata ketahuan bahwa ini kenapa ini patungnya bisa hancur seperti ini, siapa yang melakukannya? Akhirnya Ibrahim berkata, ini kan perbuatan patung yang paling besar, seperti itu. Tetapi mereka juga meyakini sebenarnya bahwa patung itu tidak berdaya, tidak bisa menghancurkannya, tidak bisa berbicara. Mana mungkin patung bisa bisa menghancurkan patung yang lain? Kan padahal patung itu tidak bergerak, tidak hidup, ya seperti itu. Nah, di sanalah kecerdasan Nabi Ibrahim memunculkan logikanya ya. Akhirnya mereka juga menyadari bahwa sebenarnya patung itu memang tidak layak disembah ya, cuma karena mereka mengikuti tradisi dari nenek moyang, seperti itu ya. Nah, kelihatan kalian sepertinya ada yang ngantuk, ada yang lemas ya. Oke, kita tes dulu semangatnya dengan salam MI Persis ya. Salam MI Persis. Kurang kompak ya. Sekali lagi, salam MI Persis. Oke, Ibu akan kasih games dulu ya, permainan ya. Kalau Ibu bilang pagi berarti tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang berarti 2 kali. Kalau malam jangan ditepuk karena malam itu kan waktunya tidur, ganggu orang lain istirahat ya. Oke, siap? Kalau bisa sambil berdiri aja. Ya, semangat. Yo. Siang, malam, pagi siang, pagi malam. Oke, siap udah kompak ya? Dah siap untuk belajar lagi. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita masuk ke materi ciri-ciri dari teguh pendirian. Nah, di sini ada 5 poin. Baca ya, silakan. Sweep yang pertama apa? Keyakinan kuat dan tidak mudah goyah. Oke, nah itu ya. Tadi Sweep udah baca yang kedua. Sekarang poin 2 oleh Nadia. Mempunyai pendirian yang kokoh. Poin ketiga, silakan bisa. C. Selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Silakan poin 4 dibaca oleh Sky. D. Tidak mudah menyerah. Poin 5 dibaca oleh Sabil. Silakan Sabil. Tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain. Kita sudah membaca ya poin-poin dari ciri teguh pendirian. Intinya orang yang teguh pendirian itu ialah dalam kata lain istiqomah, yaitu punya prinsip dan punya berpegang teguh kepada keyakinan yang benar ya, meskipun orang lain mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik, tapi tetap kita dengan prinsip kita tidak mau seperti itu ya, tidak mau mengikuti, bahkan kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, seperti itu ya. Oke, nah untuk lebih memantapkan pemahaman kalian dan supaya tidak bosan juga ya dari tadi mendengarkan pemaparan dari Ibu, kita saksikan dulu videonya tentang kisah Nabi Ibrahim. Siap? Siap! Oke, nah sekarang kita saksikan. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim
bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita? Tadi kita sudah saksikan tentang kisah Nabi Ibrahim. Nah, barangkali ada yang mau menyampaikan atau mengomentari terkait pelajaran dari kisah tadi. Siapa? Hikmah yang bisa diambil yaitu Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud karena menghancurkan patung yang biasa dijadikan sesembahan. Tapi Ibrahim teguh pendirinya, tidak takut walaupun akan dibakar hidup-hidup. Akhirnya pertolongan Allah datang. Ya, tadi Radia sudah menyampaikan terkait pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, silakan bisa. Yang bisa diambil dari video yaitu penduduk Babilonia adalah memiliki kalian sebagai patung. Tapi karena bimbingan Allah, Ibrahim merasa kebiasaan penduduk tersebut sebagai hal yang keliru, hingga Ibrahim mencari Tuhan yang memang layak disembah. Ya, itu tadi ya Radia dan Bisa sudah menyampaikan terkait hikmah yang bisa diambil. Intinya Nabi Ibrahim itu membuktikan bahwa dia itu teguh pendirian dalam keimanannya kepada Allah. Baik, dari materi yang Ibu sampaikan tadi barangkali ada yang belum paham, ada yang mau bertanya? Siapa? Ya, Haidar, silakan. Saya belum mengerti terkait penerapan teguh pendirian dalam kehidupan sehari-hari. Terkait penerapan teguh pendirian itu seperti tadi yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ya. Sekalipun penduduk Babilonia itu hampir semuanya menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim dengan keyakinannya yang teguh tidak sampai terpengaruh oleh kebiasaan mereka dalam menyembah berhala. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan Haidar sedang main bersama Alfat, nah tiba-tiba ada yang berkumandang. Apa yang harus dilakukan Haidar? Harusnya mau berwudu, tapi kata Haidar, tanggung, ya udah nanti aja, sholat zuhurnya nanti jam 2 aja. Nah, kalau orang yang teguh pendirian tidak akan terpengaruh oleh ajakan Alfat seperti itu, malah akan mengajak Alfat untuk kita sholat dulu, gitu. Seperti itu ya, Haidar, mengerti? Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan, Dawi. Kenapa Ibrahim tidak berhasil mengajak ayahnya untuk menyembah Allah, padahal kan seorang Nabi tinggal berdoa saja di kamu. Nah, tadi kan pertanyaannya terkait kenapa Nabi Ibrahim tidak berhasil mengajak ayahnya untuk menyembah Allah. Nah, itu urusannya hidayah ya. Hidayah itu tidak bisa tidak bisa dihubungkan dengan bahwa dia seorang nabi atau orang yang soleh. Itu murni dan mutlak adalah urusan Allah. Itu ya, Davi ya. Untuk menguji pemahaman kalian ya terkait kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Ini kan grupnya sudah berkelompok ya. Nah, Ibu ada lembar kerja diskusi. Silakan kalian kerjakan oleh salah satu orang saja, tapi semuanya ikut memberikan jawaban. Oke, siap? Nah, ini silakan. Kalian sudah pegang lembar kerjanya? Oke, silakan didiskusikan dengan temannya masing-masing. Oke. Yo.
Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian terkait kisah keteladanan Nabi Ibrahim dari konsep teguh pendirian ini, Ibu punya lembar pengamatan. Nah, ya silakan kalian isi. Ya, diisi ya. Siapa yang bisa untuk menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan? Siapa? Switch? Ya, silakan Switch. Materi yang Ibu sampaikan hari ini, tugas Nabi Ibrahim mengajak kaumnya menyembah Allah disertai tantangan dan penolakan. Tapi tidak membuat Nabi Ibrahim pantang menyerah, apalagi dibakar hidup. Tapi tidak meruntuhkan keimanannya. Kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sering tadi sudah menyimpulkan materinya bahwa kita juga harus bisa menerapkan sikap teguh pendirian itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Naura, silakan. Satu ciri orang yang teguh pendirian adalah keyakinan dan pendiriannya kuat, selalu optimis dan tidak mudah menyerah. Dua hal yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian bersama dengan orang yang mempunyai teguh pendirian. Mempelajari kisah-kisah Nabi Ibrahim menjadikan contoh. Terima kasih ya tadi Sweet dan Naura sudah memberikan kesimpulan materi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya ya. Dan dari ciri-ciri yang tadi yang sudah Ibu ini sudah siapkan soal latihan soal terkait sikap teguh pendirian. Silakan diisi ya. Ya, dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana latihan soalnya sudah dikerjakan? Sudah. Nanti silakan dikumpulkan di KM saja ya. Untuk selanjutnya nanti Ibu nilai. Bagaimana terkait pemahaman kalian tentang materi yang hari ini disampaikan. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita juga masih membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim, tapi yang berkaitan dengan sikap dermawan dan tawakal. Silakan dihafalkan, dibaca dulu di rumah ya materinya, supaya nanti ketika nanti ada diskusi lagi kalian bisa menyampaikan ide-ide dari materi yang telah kalian baca. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pelajaran yang berharga untuk kita semua dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ditutup saja dengan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum